Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu daramang jempling nu ngajawab. Bapak-bapak, ibu-ibu daramang ulah ngambek atuh. Timbang ditanya ya. Sabada nyangakeun puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, salawat miwah salam ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabat, ka para tabi'in. Pipayun nyangakeun salam hormat, ta'zim, ihtiram ka para alim, para ulama, para kiai, para habaib, ka para bapak-bapak aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Lurah anu nembean masihan sambutan, ka ketua DKM. Pipayun yang nggakeun silaturahim mugi katampi oge mugi-mugi wasilah silaturahim Allah manjangkeun umur urang dina sehat tur taat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sateacana nuhunkeun dihapunten sareng dimaklum Bapak Ibu, mungkin bilih bahasa Sundana henteu sae sapertos orang Cijahe. Jadi bahasana abdi orang Cikampek ya. Sundana mungkin kirang sae upami komplain mangga ka panitia bongan ngundang nu kieu gitu nya. Hadirin sadayana, orang singkat wae. Hikmah Isra Mi'raj nu kahiji orang bahas salat. Mungkin urusannya seorang bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hadis riwayat Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki as-shalah. Dinding pemisah anu ngahalangan antara seseorang dengan kekufuran, dengan kemusyrikan, itu adalah salat. Maka hartosna saha jalma anu serius ngajaga salat dijamin dina dirina nyampak iman, aya iman. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ketika orang punya iman, Bapak Ibu, maka hakikatnya dia memiliki segalanya dalam pandangan Allah. Kedatipun di dunia mungkin ekonominya tidak seberapa, pas-pasan, bahkan mungkin kurang, asal dia iman Islam dan iman Islamnya terbawa mati, maka janji Allah tidak akan diingkari. Orang itu akan jadi ahli ridhonya Allah dan surganya Allah, plus disertai dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat modal. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika orang sudah berani meninggalkan sholat, yang 5 waktu ini ditinggalkan, maka jarak antara dia dengan kekufuran dan kesyirikan sudah tidak ada. Menyatulah dia. Ini yang dimaksud oleh sebagian para ulama, bahwa meninggalkan sholat seorang mukallaf dengan sengaja itu hukumnya murtad menurut sebagian ulama. Adapun menurut madhab Imam Syafi'i, baru dikatakan murtad kalau dia sudah tidak menganggap sholat itu wajib. Adapun kalau meninggalkan sholat tetapi masih merasa bahwa sholat itu wajib, maka tidak sampai murtad, tidak sampai kufur, akan tetapi termasuk irtikab min jumlatil kabair. Orang ini melakukan dosa besar, tindakan kriminal dalam pandangan agama. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, pada saat nanti kita meninggal dunia, Bapak Ibu, yang akan mengiringi kita ke kuburan itu 3, ya. 1, iman dan Islam. 2, harta. 3, keluarga. Saya mau tanya Bapak Ibu, dari 3 yang mengantarkan kita ke kuburan nanti, siapa yang akan lama menemani kita? Jawab Bapak Ibu. Iman dan Islam. Kemana harta? Dibawa pulang lagi. Kemana keluarga yang dari kemarin nangis terus, tapi pada saat keluarganya dikubur, maka dia pun tidak mau ikut dikubur, dia pulang. Dulu pernah sumpah setia, katanya, Neng, cintaku sama Neng sehidup semati. Dunia ini terasa hampa tanpa kehadiran Neng. Ketika abang bersamaan dengan Neng, serasa dunia ini milik berdua, nu sejen mangontrak kabeh. Percayalah Bapak Ibu sekalian, itu hanya omongan belaka. Kenyataannya, suami meninggal, istri tidak mau dikubur. Istri meninggal, suami belum 4 hari sudah nengok rumput tetangga. Betul-betul. Siapa yang paling setia? Sekali lagi, iman dan amal soleh. Iman dan Islam. Kusabab gitu, maka Bapak Ibu, silahkan. Itu sudah zuyyina linnasi hubbus syahawat, sudah menjadi fitrah manusia. Cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, itu sudah naluri manusia. Dan Islam tidak melarang, dengan catatan jangan sampai cinta terhadap keluarga dan harta itu mengalahkan cinta kita kepada iman dan Islam.
Insya Allah. Jaga Bapak Ibu. Sekarang ini betul sedang krisis ekonomi, krisis minyak goreng, betul? Krisis akhlak, krisis moral, pejabat banyak yang zalim, pejabat banyak yang korupsi, sampai tega-teganya di musim pandemi pun korupsi, betul? Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ada krisis lagi. Apa itu? Krisis iman. Sekarang ini sedang krisis iman. Nabi sudah mengisyarahkan Bapak Ibu, nanti di akhir zaman akan terjadi seseorang di kala sore beriman, pagi sudah kafir. Pagi beriman, sore sudah kafir. Naudzubillah min. Dan anehnya pada saat imannya hilang, Islamnya hilang, itu tidak berasa. Beda dengan saat kehilangan uang, kehilangan emas, kehilangan motor, kehilangan binatang kesayangannya, peliharaannya, berasa hilangnya. Tapi pada saat imannya hilang, Islamnya hilang, dia bahagia karena serasa tidak ada yang hilang. Naudzubillah min. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sekarang zaman fitnah. Iman Islam semakin jauh, tidak dikenal oleh orang Islam. Ini zaman sudah diisyaratkan oleh Nabi, zaman yang seperti dulu. Islam dianggap asing di tengah-tengah orang Islam. Kalau ada orang soleh dicurigai, kalau ada orang maksiat didukung. Betul? Betul? Ulama habaib yang lurus, yang fasih, yang istiqomah mempertahankan prinsip hak dan batil, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tanpa pilih bulu. Karena itu sebagai tanggung jawabnya sebagai muslim dan juga sebagai bukti kasih sayangnya kepada umat. Tapi resikonya ulama dan habaib seperti ini harus mau meringkuk di penjara. Sementara para orang-orang yang menjual ayat, yang mempermainkan agama, bahkan orang-orang yang menyengat bau komunis, bau PKI, hari ini mereka bersenang-senang di ruangan ber-AC dengan uang gaji yang banyak dari rakyat, dari umat. Yang benar dikata salah, yang salah dikata benar. Orang soleh disebut ancaman, orang jahat disebut pahlawan. Itu terjadi sekarang Bapak Ibu. Betul apa betul? Betul apa betul? Itu saya rasakan banget Ibu. Saya melihat, saya merasakan, saya juga mendengar. Kadang-kadang sok aya jalmi anu ngajakeun sumping ka bumi Ibu. Maksudna naon? Bade ngulem pangaosan. Rupanya ini panitia. Pak Ustad nuhunkeun waktosna kangge ngisi pangaosan di mana? Di anu acara naon? Acara Rajab. Tanggal baraha sakieu. Belum apa-apa dia sudah bilang, Pak Ustadz mungkin ceramahna ngaosnya tolong sampaikan anu sejuk-sejuk, yang dingin, yang sejuk, jangan bahas politik, jangan bahas situasi kekinian. Rewel banget. Belum apa-apa sudah rewel banget. Pakai minta saya ngaji supaya sejuk. Ditah ngaji mawa kulkas Bapak Ibu. Nah, saya bilang kalau syaratnya seperti itu udah kamu aja yang ngaji, saya nggak sanggup.
Saya kalau ngaji di mana-mana, maaf Bapak Ibu, saya nggak mau ceramah mengikuti pesanan jamaah, saya nggak mau. Saya pengennya ngaji itu mengikuti pesan Allah dan Rasulnya. Qulil haq walau kana murron. Katakan kebenaran walaupun itu pahit resikonya. Betul? Betul? Sampaikan hak adalah hak, batil adalah batil. Kasihan umat. Nanti kalau ada umat celaka di akhirat karena nggak ngerti hukum Islam, padahal ketika ditanya, kamu ngaji nggak? Ngaji. Tapi kok kamu nggak tahu tentang hukum ini? Dia jawab, karena ustadznya nggak menyampaikan. Maka yang akan diseret oleh Allah Ta'ala ke neraka itu adalah para ustadz, para ulama, para kiai yang tidak jujur menyampaikan kebenaran. Naudzubillah min. Jelas Bapak Ibu? Jadi ngeri ini. Sholat gak seberapa kita meluangkan waktu. Sholat kita gak seberapa mengorbankan tenaga, gak pakai uang lagi. Tapi yang didapat adalah iman dan Islam. Sebaliknya meninggalkan sholat karena apapun alasannya, selama akal masih sehat, ya. Kalau fisik sakit masih tetap sholat itu wajib, beda dengan ibadah lain. Kalau memang usianya sudah lewat 15 tahun dan akalnya sehat, maka sholat harus dijaga. Lawan malesnya, lawan ngantuknya, lawan capeknya. Kenapa? Resikonya kalau mengikuti malas, ngantuk dan capek, nanti ponisnya kena syirik atau kufur. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jaga sholat ya. Jaga sholat ya Bu. Jaga sholat ya Pak. Nah, yang sudah sholatnya dijaga, jaga lebih tertib lagi. Laki-laki berjamaah. Jangan di rumah laki-laki. Munaya lalaki sholatna betah di imah Bu, belikan lipstik jeung mukena. Ya. Laki-laki itu jantan, laki-laki itu kesatria, sholatnya di masjid. Nanti pahalanya 27, bareng-bareng buat istrinya di rumah. Alhamdulillah. Berjamaah di masjid. Makin jauh langkahnya dari rumah ke masjid, luar biasa, makin besar pahalanya. Satu langkah ke masjid bonusnya 3. Dicatat 1 kebaikan, dihapus 1 dosa, diangkatkan 1 derajat di surga. Amin ya robbal alamin. Oke, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bapak Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Nanti akhir zaman ini akan ada sekelompok manusia yang menyia-nyiakan sholat. Ada yang sholat tapi malas, gak ada gairah, terpaksa. Ada yang sholat tapi semaunya, kadang sholat kadang enggak, belang bentong teh ya Bapak Ibu. Ada juga yang enggak sholat sama sekali, total. Apa kata Allah? Kalau sholat saja sudah disia-siakan, maka akan kehilangan benteng di dalam dirinya. Apa benteng di dalam diri manusia? Karunia berupa akal. Jadi di dalam tafsir Jalalain Bapak Ibu, ketika Imam Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan ayat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat bukan nolak ya, tapi keheran-heranan. Kenapa wahai Allah akan menjadikan khalifah di bumi dari kalangan manusia
Malaikat tahu dalam diri manusia itu ada 3 potensi kekuatan. Yang pertama adalah al-quwwatul aqliyah, kekuatan akal. Ini yang positif. Akal itu cenderung dekat dengan wahyu. Akal itu cenderung dekat dengan hadis. Akal itu cenderung tahu mana yang manfaat, mana yang berbahaya, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Akal itu tahu. Dan potensi kekuatan akal ini akan terjaga terus Bapak Ibu manakala dia sholat. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, maka kekuatan akal ini runtuh. Karena kekuatan itu runtuh, kemudian manusia mengikuti dalam hidupnya, tidak mengikuti panduan akal, panduan agama, tapi mengikuti syahwat. Wattaba'us syahawat, kata Allah. Jalma lamun taswantun ninggalkan sholat Bapak Ibu, sholat sudah disia-siakan, maka dipastikan kata Allah, apa yang dia ikuti dalam kehidupan itu panduannya berdasarkan syahwat. Padahal syahwat itu Bapak Ibu sifat anu khas aya di binatang. Apa itu? Makan, minum, buang kotoran, tidur, main, kawin. Itu sifat binatang. Makan terus. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seserakah-serakahnya binatang suka makan, taruhlah sapi dan kebo doyan makan, tetap yang dimakannya apa? Rumput. Betul? Sedoyan-doyannya makan sapi dan kebo, tetap yang dimakannya cuma rumput Bapak Ibu. Tapi lihat ketika manusia dalam hidup sudah tidak mengikuti agama karena kekuatan akalnya sudah roboh gara-gara meninggalkan sholat, akhirnya panduan hidup kita dia diatur dengan syahwat, maka sifat binatang ada pada dia, serakah. Dan apa yang terjadi kalau manusia sudah serakah Bapak Ibu sekalian? Yang dimakan bukan cuma nasi, yang dimakan bukan cuma buah-buahan, betul? Tembok coran kayak begini bisa dimakan sama manusia. Besi bisa dimakan sama manusia, aspal bisa dimakan sama manusia, minyak bisa dimakan sama manusia, solar bisa dimakan sama manusia, gunung bisa ditelan sama manusia. Itu kelakuan para koruptor itu. Betul? Betul? Betul Bapak Ibu? Saya punya cerita. Waktu kurang lebih beberapa bulan pertama tuh lagi rame-ramenya corona, ya, corona, City Corona, Asep lockdown. Ya. Saya kebetulan ada amanah ngaji ke NTB, di Bima dan di Dompu Bapak Ibu sekalian. Ya Allah Bapak Ibu, waktu itu saya harus di Sueb, ya. Iya di Sueb. Namanya emang bagus-bagus, ya, City Corona, Asep lockdown, ya, Mang Sueb. Sekarang ada lagi Bunda Omikron, ya. Yang aneh lagi datangnya setiap mau bulan puasa. Saya dicolok Bapak Ibu, menurut saya dicolok begini, dicolok begini, dicolok begini. Bayar 500.000. 500.000. Dan masa berlakunya cuma untuk 2 hari. Saya di NTB seminggu. Akhirnya di sana dicolok lagi, disueb lagi. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim. Belakangan ternyata Bapak Ibu ada wawancara tuh di salah satu TV swasta.
Yang diwawancara di TV itu bilang, karena ini persoalannya bukan soal kesehatan, bukan soal murni urusan kesehatan, ini kental nuansa politik dan bisnis para pejabat jahat yang tidak bermoral, ya. Dan survei membuktikan Bapak Ibu, selama musim pandemi itu para pejabat elit di atas Bapak Ibu, kekayaannya ningkat rata-rata 70%. Ini akibat apa? Akibat dia sudah nggak punya akal, sudah nggak punya agama, hidupnya mengikuti syahwat. Saya katakan sekali lagi, orang kalau sudah mengikuti syahwat, maka asli dia akan wujud lebih serakah daripada binatang. Betul? Betul? Nah, Bapak Ibu, kita ini kan manusia, maka jaga sholat. Allah yang bilang, Bapak Ibu, Allah yang bilang, jaga sholat, akalmu terjaga, agamamu terjaga. Berani menyia-nyiakan sholat, akalmu tumbang, agamamu tumbang, syahwatmu yang akan dominan. Itu berbahaya. Na'udzubillah min dalik. Dua. Yang ketiga, masalah sholat dulu. Ada satu hadis Bapak Ibu, hadisnya panjang memang ya, yang artinya menyebutkan begini Bapak Ibu. Kerugian orang yang tidak sholat 5 waktu, salah satunya adalah Bapak Ibu sekalian, manakala dia berdoa nggak ada sinyal, dia doanya tidak akan diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika ada orang lain mendoakan dia dengan kalimat Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka doa ini tidak akan sampai kepada orang yang tidak sholat. Rugi kita Bapak Ibu. Hidup di dunia kita nggak bakal lama Bapak Ibu. Ibadah kita sedikit, betul, dibandingkan dengan para sahabat, betul. Infak sedekah kita juga sedikit, betul. Baca Quran kita juga sedikit, lebih banyak Facebookan, chattingan, betul. Maksiat kita malah yang banyak. Taubat kita tidak sungguh-sungguh, taubat kita tidak serius. Andai diperlihatkan siapa diri kita, mungkin kita ini orang yang hanya menanggung dosa, minim amal baik. Tapi bersamaan dengan itu, setiap kita ditanya, kita ingin masuk surga, kita ingin selamat dari neraka. Kan begitu Bapak Ibu? Laras ente? Lantas dengan apa kita bisa mendapatkan ridho Allah, selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah? Satu di antaranya yang kita butuhkan adalah doa dari seluruh kaum muslimin sampai kepada kita. Bapak Ibu, kalau di Cijahe ada yang muslim nih ya, baik masih hidup ataupun sudah wafat, sudah meninggal dunia, dia jaga sholat di sini. Ada orang Cikampek doa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, maka dia diampuni dengan doa saudaranya muslim yang di Cikampek. Alhamdulillah. Di Cijahe ada muslim yang jaga sholat, dia masih hidupkah atau dia sudah meninggal dunia? Kemudian di ujung sana di Maroko ada orang berdoa, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Doa itu sampai kepada dia karena dia orang yang jaga sholat. Yang di Maroko juga menjaga sholat, sampai ke dia. Tapi kalau ada misalnya, ini misal, mohon maaf, ada orang Cijahe berani meninggalkan sholat 5 waktu, padahal dia balik dan berakal sehat. Dia ada di Cijahe, masih hidupkah dia atau sudah matikah dia? Kemudian ada orang di Cikampek berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, nggak sampai kepada dia. Itu Nabi yang bilang. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kesimpulan dari hadis ini,
orang yang berani menyia-nyiakan sholat pada hakikatnya adalah mendolimi dan jahat kepada dirinya. Amal dia minim, dosa dia banyak, ingin selamat dunia akhirat, sementara doa yang berpeluang sampai kepada dia ditahan sama dia karena dia meninggalkan sholat. Dia kejam sama dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan hikmah Isra Mi'raj malam ini tidak ada di antara kita yang berani menyia-nyiakan sholat. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai ada di antara kita, Bapak Ibu, suami kita, istri kita, anak kita, mertua kita, mantu kita berani ninggalin sholat. Demi Allah, jangankan terus menerus tidak sholat, Bapak Ibu. Saya kalau ditanya, mending mana sholat 5 waktu dengan langit, bumi dan seisinya, pilih yang mana? Saya pilih sholat. Daripada berani meninggalkan sholat 1 waktu, lebih baik langit dan bumi hancur, Bapak Ibu sekalian. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jaga sholat, insya Allah. Baik, itu hikmah yang pertama, Bapak Ibu. Sekarang kita bahas hikmah Isra Mi'raj yang kedua. Hikmah Isra Mi'raj yang kedua, Bapak Ibu. Ayo, ibu-ibu lagi rapatnya. Siapa lagi yang lagi rapat, anak-anak? Halo. Saya ngaji nggak lama ya, sebentar aja. Asal diperhatikan supaya apa yang sudah kita korbankan untuk acara ini ada buahnya, ada manfaatnya, kita bawa pulang, Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, itu waktu Nabi sebelum menjelang di Isra dan di Mi'rajkannya dalam kitab Qissatul Mi'raj. Itu Nabi dibedah dadanya oleh 2 malaikat ya. Dikeluarkan dadanya, kemudian dicuci, dimasukkan ilmu, hikmah dan makrifat. Artinya apa, Bapak Ibu? Umat Islam harus pandai-pandai jaga hati, jaga pemikiran. Betul? Sebagaimana sholat mensyariatkan, kita harus suci. Suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Suci dari hadas kecil selesai dengan wudu. Dan suci juga dari hadas besar selesai dengan mandi. Betul? Kita setiap kali sholat 5 waktu diingatkan, jaga kesucian itu. Sucikan dirimu dari hadas kecil, dari hadas besar. Sucikan dirimu dari najis, pakaianmu dari najis, tempat sholatmu dari najis. Kalau tidak mencukupi syarat itu, maka sholatmu tidak sah. Dari sini kita bisa nangkep betapa agungnya syariat Islam, alhamdulillah. Betapa hebatnya syariat Islam, alhamdulillah, mengajarkan kita untuk bersih. Baik Bapak Ibu, insya Allah kalau urusan suci badan, suci pakaian dan suci tempat dari najis, insya Allah itu nanti dibahas oleh guru-guru kita di sini. Pengajian rutin. Di sini pengajian rutin bapak-bapaknya kapan? Kapan Bapak Ibu? Malam Kamis. Ibu-ibunya ada juga ya pengajian. Alhamdulillah. Kalau begitu, untuk urusan suci badan, suci pakaian, suci tempat, saya percaya buat jamaah yang rajin ke majelis taklim itu sudah hafal di luar kepala, insya Allah. Izinkan di kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, jaga pikiran kita Bapak Ibu dari pikiran-pikiran yang merusak. Kita ini muslim, pemikirannya harus islami, betul?
Jaga Bapak Ibu, kita punya pemahaman sebagai muslim, pemahaman kita harus sesuai dengan Islam. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merusak pemahaman kita sebagai muslim. Kelihatannya Islam, tapi pemahamannya bertolak belakang dengan Islam. Ya, betul Bapak Ibu? Yang najis, ya, yang najis badan saja diperhatikan. Ingat, apalagi najis pemikiran, najis pemahaman. Ini agak aneh nih, ada istilah najis pemikiran, najis pemahaman. Apa ada Pak Ustadz najis pemikiran? Ada. Bapak Ibu, di Al-Quran Allah menyebutkan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Al-Quran menyebutkan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-yahud dan nasara tidak akan pernah ridho terhadap kalian, terhadap engkau wahai Nabi Muhammad dan umatmu, sehingga mereka tattabi'u millatahum, tattabi'a millatahum, mengikuti agama mereka. Ayat yang tadi saya bacakan, Al-Quran menyebutkan orang-orang kafir akan senantiasa memerangi kalian wahai umat Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum, sampai mereka berhasil memurtadkan kalian an dinikum, dari agama kalian. Bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu, kalau di Palestina umat Islam disuruh murtad dengan senjata. Betul? Di Irak umat Islam diserang sama Amerika dan sekutunya untuk dimurtadkan. Mereka pakai rudal, mereka pakai pesawat, mereka turunkan jumlah tentara yang tidak sedikit. Betul? Hancurlah masjid-masjid, hancurlah museum-museum bersejarah, terbunuhlah kaum muslimin di sana dengan tuduhan Amerika bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal, padahal kata PBB tidak pernah itu ditemukan. Intinya apa? Perang untuk memurtadkan umat Islam. Di Suriah juga sama. Bagaimana dengan di Indonesia Bapak Ibu sekalian? Kalau di Indonesia orang kafir sudah hitung-hitungan. Maaf, Indonesia mah nggak usah dikirimin tentara, nggak usah dinuklir, nggak usah dibom untuk dimurtadkannya. Strategi yang dimainkan adalah perang pemikiran. Betul? Diserang pemikirannya Bapak Ibu. Jadi kelihatannya aman, nggak ada perang, nggak ada masjid yang roboh, nggak ada pesantren yang roboh, nggak ada kiai dan santri yang dibunuh. Tapi pemahaman Islamnya hancur Bapak Ibu sekalian. Itu di Indonesia. Karena target mereka yang penting umat Islam murtad. Jelas Bapak Ibu? Ini harus diwaspadai, perang pemikiran. Makanya tadi saya bilang, sebagaimana sholat mengajarkan kita untuk jaga kesucian diri dari najis, maka sekarang kita jaga kesucian pemikiran kita sebagai muslim. Jangan sampai dirusak dengan pemikiran orang-orang kafir. Betul? Betul Bapak Ibu? Nah, ada satu ayat lagi, tadi sudah 2 ayatnya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba, kalau kalian mentaati, mengikuti apa yang jadi kemauan alladzina utul kitab, Yahud, Nasoro, plus sekarang komunis, Cina, Tiongkok, ya, pengemban ideologi komunis. Kata Allah, kalau kalian ikuti mereka, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba, kalau kalian ikutin mereka, yaruddukum, maka mereka akan memurtadkan kalian ba'da imanikum kafirin, setelah kalian beriman jadilah kalian kafir. Naudzubillah min
Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah umat Islam diserang pemikirannya dengan berbagai cara. Apa saja jenis pemikiran orang kafir yang hari ini dipakai oleh mereka menyerang umat Islam, meruntuhkan pemahaman umat Islam? Saya ngambil dari fatwa MUI dulu, Bapak Ibu. MUI, Majelis Ulama Indonesia, beberapa tahun lalu itu memfatwakan tentang haramnya umat Islam menganut sepilis. Apa? Sepilis. Apa itu sepilis? Satu, sekulerisme. Apa sekulerisme? Fasluddin anil hayat. Memisahkan agama dari urusan kehidupan. Itu kata MUI haram hukumnya. Yang kedua, pluralisme. Apa pluralisme? Satu doktrin yang memaksakan kepada kita untuk mengakui semua agama baik, semua agama benar. Tuhan itu sebenarnya sama, cuma beda penyebutan, kata dia. Maka kemarin Pak Menteri Agama bilang, umat Islam jangan fanatik dengan Islam, jangan cuma mengakui kebenaran Islam. Kalau umat Islam fanatik hanya dengan Islamnya, maka dipastikan pemahaman Islamnya dangkal, kata dia. Ya, bisa begitu Bapak Ibu. Di dunia ini ada pluralitas. Kalau pluralitas itu adalah sebuah keniscayaan, Bapak Ibu. Artinya selama dunia ini masih ada orang yang Muslim, ada orang yang bukan beragama Islam. Betul? Itu ada hak dan batil. Pluralitas namanya. Bagaimana sikap seorang Muslim? Harus memandang mereka sebagai objek dakwah. Kasihan kan? Anak cucu Nabi Adam juga mereka itu, betul? Kok sampai salah nyembah Tuhan, sampai salah milih agama? Kasihan. Kulitnya sama dengan kulit kita, tulangnya sama dengan tulang kita, karena berasal dari orang tua yang sama. Kasihan kalau orang kafir itu masuk neraka. Pengen mereka itu masuk Islam supaya mereka masuk surga. Begitu harusnya Ibu, Bapak sekalian. Pluralitas namanya. Tapi kalau pluralisme beda. Oh, beda agama itu cuma perbedaan nama. Hakikatnya semua agama itu baik, semua agama itu benar. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Sekarang ini sedang terjadi. Orang kafir dengan berbagai caranya, dana mereka punya, media mereka punya, bahkan maaf, dana yang mereka besar itu memiliki, mereka juga bisa menyewa dan membeli oknum-oknum kiai. Ya, dibeli, akhirnya apa? Ikut Natalan bareng, ikut Imlekan bareng. Atas nama apa? Katanya atas nama toleransi. Padahal toleransi di dalam Islam itu adalah saat kita merayakan hari raya, saat kita beribadah, mereka tidak mengganggu. Begitu juga saat mereka sedang melaksanakan keyakinannya, mereka sedang melaksanakan hari raya, kita tidak boleh mengganggu. Itu toleransi yang benar. Lakum dinukum waliyadin. Bukan malah ikut-ikutan. Apa kata dunia, Bapak Ibu? Kalau pastor pendeta masuk ke masjid, kiai masuk ke gereja, nggak benar ini. Biarkan kiai di masjid, biarkan pendeta di gereja, jaga kerukunan untuk tidak saling mengganggu. Itu namanya toleransi, betul? Jangan ini ya Allah ya Rob, pendeta nyampaikan ayat, nyampaikan hadis, kiai apruk-aprukan ke gereja, nyangan berkat, nyangan kejo. Kurang sebeh berkat di masjid. Ya Allah. Bahkan ada Natalan bareng pakai solawatan, pakai tola al-badru, dibacakan ayat Al-Quran. Apa ini? Itu Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Pluralisme namanya.
Yang ketiga sepilis ya, sekulerisme, pluralisme. L-nya yang terakhir adalah liberal. Apa Bapak Ibu? Liberal. Liberal itu apa? Bebas. Saya Muslim, tapi saya nggak mau diatur sama Allah. Saya ingin bebas. Saya Muslim, tapi saya pengen pacaran. Nggak mau saya dilarang pacaran. Saya Muslim, tapi saya suka zina. Nggak mau saya dilarang zina. Bebas, yang penting suka sama suka. Ini yang terjadi sekarang. Saya Muslim, tapi saya ingin bebas bisnis. Bisnis saya jadi apa? Jadi distributor minuman keras. Jadi agen minuman keras. Saya Muslimah, tapi saya pengen berbusana seksi. Saya nggak mau diatur-atur sama Allah untuk tutup aurat. Enggak. Liberal. Kata pejabat juga begitu. Saya Muslim, saya pejabat. Karena saya jadi pejabat modalnya gede, modal nggak bakal balik dengan gaji saja, maka saya harus suap, saya harus korupsi, saya harus manipulasi, saya harus memalsukan tanda tangan, saya harus membuat data fiktif. Untuk bagaimana modal saya jadi pejabat bisa balik. Setelah balik, dia berpikir lagi, ini harus ada lebihnya. Buat saya 2 periode. Setelah 2 periode, 1 periode aja nggak bisa ngurus, sudah menyiapkan diri, saya pengen 3 periode. Duit dan duit dan duit, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Liberal akhirnya apa? Dia Muslim tapi korupsi. Dia Muslim tapi suap. Dia Muslim tapi zina. Dia Muslim tapi tidak tutup aurat. Masya Allah. Sudah begitu diingatkan, Mang, kumaha Muslim tapi korupsi. Gampil Pak Ustadz cenah. Abdi tiap 4 sasi umroh cenah gitu. Nangis caket Ka'bah, nangis di Raudhah. Naonan mewek di Raudhah di dekat Ka'bah, tobat cenah gitu. Wih, Bapak Ibu, kalau dosanya dengan Allah, hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dosanya dengan rakyat, ini hablum minannas, taubatnya bukan istighfar kepada Allah. Selain istighfar kepada Allah, menyesal dan berhenti dari tindakan korupsi, selanjutnya harus ada raddul madzalim, kembalikan hak rakyat. Baru kalau itu sudah dikembalikan, selesai taubatan nasuha. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Selama cuma istighfar, selama cuma menyesal, tapi hak rakyat yang sudah diambil tidak dibalikan, maka urusan akan panjang nanti sampai ke akhirat. Berat, makanya Bapak Ibu jadi pejabat tuh asup surga nah hese. Nu koruptor mah. Doakanlah koruptor teh. Baru-buru paraeh. Karunya bayi loba nu teu kabeuli susu. Para koruptor itu moga-moga buru-buru paraeh. Amin gitu, Bu. Karunya loba budak teka biayaan sekolah, loba budak teka biayaan masantren, loba ibu-ibu anu kuduna bisa meuli baju alus teka beli. Banyak orang-orang yang harusnya punya rumah jadi nggak punya rumah. Banyak seharusnya rakyat membeli komoditas kebutuhan hidup dengan harga murah jadi mahal. Gara-gara apa? Gara-gara segalanya serba dipajak. Konon katanya untuk menutupi kebocoran negara. Padahal negara ini subur makmur, Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa negara jadi miskin? Habis dikorup. Contoh, Bapak Ibu, menurut laporan data, Pertamina itu rugi ratusan triliun. Pertamina
Padahal faktanya Bapak Ibu, kalau kita ke SPBU, aya teu nu nganjuk solar. Di SPBU kita isi bensin, terus kita bilang, "Mang, puntennya bayarnya warsi payun." Ada nggak yang ngutang bensin, pertalite, ngutang solar di SPBU? Ada nggak? Nggak ada. Semua bayar. Bahkan harganya mahal. Dan nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Aneh bin ajaib. Tapi rugi ratusan triliun. Kamana coba Bapak Ibu? Tadi lamun sasatuan masyarakat nginumna cai, jelema mah lamun geus sarakah nuturkeun syahwat, bensin solar ge ditereuy. Nya henteu? Laras henteu? Laras henteu? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sekali lagi 3 nih yang merusak pemikiran umat Islam. 1, sekuler. Apa? Sekuler. Ngaku beragama tapi nggak mau pakai aturan agama. Masya Allah. Bahkan di Indonesia mah Bapak Ibu jelemana lancang. Indonesia punya siapa Bapak Ibu? Indonesia yang bikin siapa? Jawab. Yang bikin Indonesia siapa? Gunung di Indonesia siapa yang bikin? Laut di Indonesia saha nu nyieun? Menurunkan hujan di Indonesia saha? Nu niupkeun angin segar di Indonesia saha? Indonesia nu gaduhna saha? Allah. Allah gaduh aturan Mas Bro. Apa aturannya? Al-Quran. Kata Allah, ini bumi aku ciptakan, ini cara merawatnya. Al-Quran pakai. Ini contoh penterjemah Al-Quran yang sudah sempurna Kanjeng Nabi. Ikuti. Apa yang terjadi di Indonesia Bapak Ibu? Sekuler teh ya. Semenjak Indonesia merdeka tahun 45 Bapak Ibu sekalian, can pernah make aturan Allah walaupun 1 hari. Hukum apa yang dipakai? Sekuler teh ya, belanjanya secara fisik diusir, tapi hukum yang dipakai masih hukum Belanda sampai hari ini, KUHP itu. Kitab undang-undang hukum pidana itu buatan Belanda, penjajah kafir 350 tahun jajah Indonesia. Fisiknya diusir tapi hukumnya masih dikekepan nepikeun ka ayeuna. Bersamaan dengan menggunakan hukum buatan Belanda, tinggalan penjajah, umat Islam di Indonesia masih anti dengan penerapan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya Ibu, makanya Indonesia moal berkah. Selama hukumna teu make hukum Allah. Nu halal diharamkeun, dilarang, nu dilarang dimenangkeun di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Ada satu Ibu, Permendikbud namanya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, nomor 30 tahun 2021. Itu kemarin ditolak oleh para ulama yang peduli dengan nasib bangsa Indonesia. Karena isi dari Permendikbud itu Bapak Ibu sekalian, isinya halus memang bahasanya, tapi intinya adalah membolehkan perzinahan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Alih-alih untuk menjaga kekerasan seksual di kalangan kampus dan mahasiswa, Pak Menteri ini mengeluarkan Permendikbud. Ternyata isinya Bapak Ibu itu bukan hanya berlaku untuk mahasiswa, karena ada kalimat tadi, selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan, maka itu bukan pelanggaran. Sebaliknya kalau ada pihak yang dirugikan, itu pelanggaran, itu kriminal. Termasuk Bapak Ibu kalau mengacu ke undang-undang itu, Permendikbud itu, istrinya nggak terima
bisa dia bikin laporan ke polisi, suaminya bisa dipenjara. Karena apa? Karena ada pihak yang merasa dirugikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana negeri ini mau berkah. Hukumnya hukum kafir, Belanda penjajah. Betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Dulu nih, kan ada ayat Bapak Ibu. Ada ayat di Al-Quran, sering kita baca ayat ini. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, kata Allah. Nih Bapak Ibu, apa asbabun nuzulnya ayat ini? Ayat ini turun karena waktu itu ada 7 orang Yahudi datang kepada Rasulullah berikrar masuk Islam. Maka oleh Nabi langsung dibimbing baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kemudian setelah syahadat ada 3 orang yang angkat tangan. Ya Rasulullah, asta'dinuka an u'addima yaumas sabti akumu lailaha wa asumu naharaha ta'ziman lah kama ajiduhu fit Taurat. Wahai Rasul, kata orang Yahudi yang sudah masuk Islam itu, izinkan saya ya Rasulullah untuk tetap mensakralkan hari Sabtu. Malamnya saya begadang melekan, siangnya saya puasa. Ini asli ajaran di Taurat. Nabi diam. Yang satu lagi angkat tangan, wahai Rasul, abdi nuhunkeun izin, kata dia. Apa? Saya minta izin sekedar sholat malam saja yang saya baca bukan Al-Quran tapi Taurat. Belum move on, kata anak sekarang. Yang ketiga angkat tangan lagi, wahai Rasul, izinkan saya untuk tetap tidak makan daging onta. Karena daging onta dulu halal, karena rewel orang Yahudi akhirnya dihukum sama Allah, dihukumi onta itu haram. Setelah masuk Islam, onta di dalam Islam itu halal, tapi si Yahudi ini bilang, saya tidak akan makan daging onta. Bayangkan, Nabi dimintai izin oleh orang mantan Yahudi yang masuk Islam untuk mengamalkan kitab Taurat. Kitab Tauratnya yang asli, bukan yang palsu. Apa yang terjadi? Nabi diam. Akhirnya turun ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Maksudnya apa? Taurat sudah diganti lama dengan Injil. Injil juga sudah diganti, dinasakh dengan Al-Quran. Kamu sekarang sudah masuk Islam, maka hukummu adalah Al-Quran, bukan Taurat lagi. Padahal Tauratnya dari Allah, Bapak Ibu. Bagaimana dengan di Indonesia? Ngakunya Muslim, ngakunya Muslim, tapi Al-Quran sekedar dibaca, tapi tidak diterapkan. Orang-orang hanya baca Al-Quran berharap pahala, tapi halal haramnya ditinggalkan, baik buruknya menurut ajaran Al-Quran ditinggalkan. Maka seperti ini Bapak Ibu sekalian yang sedang terjadi di Indonesia. Ngakunya Muslim tapi nggak mau diatur oleh agama, maunya ngakunya Islam tapi tidak mau diatur dengan Al-Quran. Itu yang namanya sekuler. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga itu Bapak Ibu. Isra Mi'raj kita diingatkan sholat, dan sholat memerintahkan kita untuk suci. Bayangkan Bapak Ibu, kalau badan kita suci dari najis, pakaian kita suci dari najis, tapi hati kita najis Ibu, dari pemikiran kafir yang sekuler tadi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu ini dampaknya bahaya. Ada orang sholat, bajunya suci, pakaiannya tempatnya suci, badannya suci, tapi pemikirannya liberal, bebas, nggak kenal aturan, nggak kenal halal dan haram. Maka dipastikan Bapak Ibu, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jadi namanya Islam nggak boleh liberal. Islam itu kan masdar dari kalimat aslama yuslimu islaman. Artinya apa? Pasrah, sumerah diri, pasrah bongkokan. Kumaha Allah hirup mah kumaha Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Lain kumaha nafsu, bukan kata, apalagi kata orang kafir. Hidup ini harus apa kata Allah, bagaimana kata Rasulullah. Islam itu pasrah, nggak nyambung. Kalau ada Islam kemudian pengen liberal, nggak bisa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian melalui media ya yang mereka punya, Bapak Ibu, ngalangkungan media nu ayeuna dikuasai ku mereka, Bapak Ibu, punten nu terakhir ya. Umat Islam ayeuna keur diadu domba. Diadu domba. Maka saya ingin pesankan Bapak Ibu, tong percaya lamun jelma kafir nyebutkeun kieu, hati-hati Islam garis keras, hati-hati Islam radikal, hati-hati aya Islam intoleran. Jawab Bapak Ibu, teu aya Islam radikal, garis keras, intoleran, Islam teroris, nggak ada. Itu cuma fitnah di dunia hayalan mereka. Di dunia nyata yang sebenarnya teroris adalah Amerika dan Israel. Betul? Yang dibunuh umat Islam, tapi yang dituduh teroris umat Islam, itulah fitnah Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya, jaga persatuan kita ini dengan sesama muslim, kudu husnudzon, insya Allah, jangan suudzon, ulah goreng sangka wae. Punten Bapak Ibu, kurang kumaha deui coba Ibu, fitnah ayeuna merajalela Bapak Ibu. Awal-awalna di Indonesia ayeuna rek Ramadan Ibu, keluar peraturan anyar, sagala adan ulah make speaker. Segala speaker kudu diletikan, segala aya aturan adan ulah tarik teuing. Mimitina eta Bapak Ibu, mun umat Islamna cicing demi Allah Bapak Ibu, bisa kejadian seperti di Uighur, seperti di Turkistan, seperti di Angola, nu caketna seperti di Singapura. Singapura itu bangsa Melayu, mayoritas penduduknya dulu muslim, banyak adan, banyak pengajian. Sekarang adan dilarang. Mereka itu sekarang sedang bergerak pelan tapi pasti. Dan mereka berlindung Bapak Ibu sekalian di balik kekuasaan, di balik slogan Pancasila harga mati. Mereka sedang berupaya secara kasat mata Bapak Ibu untuk menyerang Islam. Betul? Betul? Masa Bapak Ibu aya adan disaruakeun jeung suara anjing? Selepel menteri Bapak Ibu menganalogikan suara adan dengan suara anjing. Saya bilang ya budak sigana keur ngajuru teu diadankeun ya budak ya. Kan kalau orang Islam mah begitu lahiran diadzankan di kuping kanan, diikomatkan di kuping kiri, betul? Betul? Sebagaimana nanti pada saat sakaratul maut juga ditalkin la ilaha illallah. Ya budak sigana keur ngajuru teu diadanan tapi didaguan ku anjing, engke sakarat digonggong di ku anjing ibu. Ya Allah ya Rabb ya Karim Bapak Ibu, arek kurang kumaha deui? Masihkah kita akan saling curiga dengan sesama muslim? Masihkah kita masih mau diadu domba dengan sesama muslim? Jangan Bapak Ibu. Musuh sudah di depan mata, musuh sudah nyata Bapak Ibu sekalian. Masih ingat nggak Ibu? Masih ingat nggak? Ada pernyataan dari kepala atau kepala BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Masih ingat nggak kalimatnya? Hai umat Islam, bergeserlah kalian dari ayat kitab suci menuju ayat konstitusi. Ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat kitab suci. Yang diserukan umat Islam. Cek saya tengenah waes ya.
digaji ke umat Islam, boga jabatan lain ngajaga umat tapi ngalah ngajak murtad sia we sorangan gitu. Ulah ngajak-ngajak, betul? Betul? Dari orang yang sama kemudian dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, musuh Pancasila adalah agama. Masih ingat nggak? Orang ini mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Nggak tanggung-tanggung. Pembina ideologi Pancasila berani mengatakan musuh Pancasila itu adalah agama. Siapa yang dimaksud agamanya? Muslim, Bapak Ibu tuh tarik ting. Jadi hadirin rahimakumullah, musuh sudah di depan mata. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, saya ingin mengajak yuk Bapak Ibu anu NU Nahdlatul Ulama sing jadi NU anu nyontok Kanjeng Nabi jeung sahabat. Amin. Anu Muhammadiyah sing soleh jadi Muhammadiyah nu nyontok Nabi jeung para sahabat. Anu Persis sing soleh nyontok Kanjeng Nabi jeung sahabat. Anu PSSI Persija Persibaya nyontoh Nabi jeung sahabat. Betul? Ada lagi jamaah tabligh nyontoh Nabi dan sahabat. Ada lagi apa? Salafi contoh Nabi dan sahabat. Ada lagi FPI Front Pembela Islam yang hari ini dituduh ormas teroris, padahal tidak membunuh, tidak meresahkan, tidak merugikan. Pimpinannya seorang ulama besar, seorang turunan Kanjeng Nabi, dipitnah jadi gembong teroris. FPI saudara saya, Masya Allah, takbir. Tong daek Bapak Ibu dipitnah-pitnah, lancang. Habib Rizik disebut teroris, FPI disebut teroris. Teroris itu sesuai dengan definisinya adalah orang yang menghadirkan keresahan di tengah masyarakat. FPI nggak meresahkan. FPI itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada lagi Hizbut Tahrir Indonesia, dicabut juga badan hak perkumpulannya. Kata orang-orang dilarang juga. Apa salahnya? Tidak ada yang salah. Hizbut Tahrir saudara kita, dakwahnya apa? Ingin mengembalikan agar hidup kita sesuai dengan di zaman Nabi dan sahabat. Hidup diatur dengan Islam. Bukan cuma wudhu pakai Islam, bukan cuma sholat pakai Islam, tapi berpolitik dan bernegara juga harus pakai hukum Islam. Itu yang dimau ini Hizbut Tahrir. Dan itu adalah perintah Quran, itu perintah Nabi, itu adalah tuntutan syahadat. Artinya apa? Percuma ada orang ikrar 2 kalimat syahadat, tapi kalau dalam dirinya tidak ada keinginan diatur dengan syariat Islam. Itu. Dan ini merugikan siapa ini? Merugikan penjajah. Betul? Kalau umat Islamnya sudah balik lagi ke Islam, Bapak Ibu, penjajah nggak bisa ngambil minyak, penjajah nggak bisa ngambil emas, penjajah tidak bisa merusak lagi pemahaman pemikiran umat Islam. Itu yang terjadi. Maka saya ingin mengajak di kesempatan yang mulia ini Bapak Ibu sekalian, jaga rukun sesama Muslim, insya Allah. Ada loh hikmah persatuannya. Ketika Nabi mau Mi'raj, itu dikumpulkan di Masjidil Aqsa dengan para Nabi dan Rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad jadi imam. Dikumpulkan, silaturahmi erat di situ. Artinya apa? Sesama Muslim mesti rukun, insya Allah. Itu saja barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, apa yang bisa disampaikan pengajian malam ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin ya. Bapak Ibu, ini jaga iman Islam, karena kematian seseorang itu tergantung kebiasaan hidupnya. Ingat sekali lagi, ini terakhir banget. Manusia itu akan dibangkitkan di akhirat bergantung kondisi matinya seperti apa.
Kematian seseorang yang masih misterius itu sudah bisa ditebak akan seperti apa model kematiannya, baik atau buruk tergantung kebiasaan dalam hidupnya. Maka kalau kita ingin mati iman Islam, maka selama hidup haruslah berpikir secara Islam, berkata secara Islam, bertingkah laku secara Islam. Insya Allah. Itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.